Alhamdulillah setelah selesai jadi pemain bola, oh keren ya. Jadi pemain bola, Kang Adeng istilahnya ada sedikit ilmu diberikan kepada adik-adik dan saat ini saya ada di Asprop PSSI Jawa Barat. Jadi di bagian BTD, Badan Tim Daerah, dan punya 2 jabatan, jadi satu lagi di Komdis saya. Jadi kenapa saya ada di Komdis? Karena saya ingin persepak bolaan khususnya di Jawa Barat bisa clear, bisa bagus, dan bisa berkembang. Nah, begitulah. Jadi alhamdulillah saya sekarang kegiatan biasa ada di PSSI, dan hari ini pun Kang Adeng lagi memantau pemain-pemain untuk PON. Nah, ini 2016 kebetulan Kang Adeng jadi direktur teknik. Oh, keren banget ya jadi direktur teknik. Alhamdulillah selama saya ikut jadi pemain, dulu Jabar 3 kali ikut PON, belum pernah jadi juara. Tapi alhamdulillah kemarin 2016 pelatihnya Lukas Tumbuan, kita kebersamaan dan punya hasil gitu kan. Jadi Jabar Kahiji sudah tertera, akhirnya alhamdulillah juara gitulah. Alhamdulillah. Kebetulan gini, saya orang kampung dari Cikajang. Alhamdulillah dulu di lapangan saya selalu latihan. Saya punya keinginan dulu ingin sekolah karena di kampung itu sepak bola ini olahraga masyarakat. Jadi saya ingin mendalami, dan alhamdulillah setelah selesai saya SLA saya pindah ke Bandung. Masuk di FKIK kalau dulu. Nah, sekarang STO dulu. Terus FKIK, sekarang FPOK, dan karena menjadi guru masuk di IKIP. Kalau dulu IKIP, sekarang UPI, ya gitu ya. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan sepak bola Jawa Barat dulu. Kebetulan jadi tidak karena saya dari kampung segala macam, yang penting kita pembinaan, jadi latihan yang serius, yang benar. Alhamdulillah dulu di Bandung ini Persib punya klub adalah 36 klub. Nah, di situ rotasi kompetisinya jalan dulu. Nah, dulu jalan sehingga para pemain itu terpantau dari hasil kompetisi yang ada di Bandung. Bapak termasuk lulusan dari PS itu, Pak? Ya, saya di Uni. Saya dari Uni. Jadi kebetulan saya dari Garut pindah ke Bandung, sekolah di FKIK dulu, sekarang FPOK. Kemudian saya masuk klubnya di Uni, dan alhamdulillah zaman dulu pemain-pemain perwakilan di Persib itu hampir banyak dari Uni. Nah, saya ada Heri Kiswanto, ada Yana Rodiana kakaknya Yusuf, ada Yusuf Bastiar, ada Ajid Hernawan, ada banyak lah, banyak dari Uni. Alhamdulillah gitu kan. Kebetulan di Bandung ini yang punya lapangan sendiri adalah klub yang paling lama, 1903 adalah Uni Bandung. Alhamdulillah sekarang juga peningkatannya sudah bagus, sudah pindah ke Ciwastra, dan manajemennya alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus. Nah, saya tahun 78 masuk Persib. Nah, kebetulan pada saat itu lagi rame kompetisi perserikatan. Jadi alhamdulillah 78 saya dinobatkan menjadi kapten kesebelasan dan berakhir tahun 93. Jadi hanya 3 kali bawa juara Persib gitulah. Tapi setiap kompetisi Persib ke Jakarta itu kita ngikut. Kadang-kadang menang juara, kadang-kadang kalah kan gitu. Itu dalam permainan begitulah. Jadi pada saatnya harus juara, pada saatnya
tidak juara ya, tapi tetap bisa ke Jakarta gitu kan. Karena dulu kompetisinya pas semifinal final adalah di Jakarta. Belum, dulu kapten itu pemilihan dulu. Dulu begini, saya masuk di situ dulu masih ada kakak senior saya, ada angkatan Kang Castoni, Kang Risnandar dulu. Kebetulan ada Giantoro dulu, itu keluarga Sundoro tuh. Itu semuanya dari Uni gitu kan. Alhamdulillah setelah mereka karena usia tidak selalu main bola, makanya saya punya prinsip begini, sepak bola itu bukan nama, sepak bola itu adalah tenaga gitu kan. Jadi siapa yang usianya 20 sampai 30 itu masa-masa yang bagus untuk permainan sepak bola. Kalau sudah 35 ke sana sudah tidak bisa lagi main bola. Nendang bisa, hanya mungkin bermainnya hanya 15 menit lah paling lama. Nah itu, jadi alhamdulillah setelah selesai senior tidak ada, saya baru naik senior. Begitu. Nah, di senior ini pemilihan kapten itu tidak oleh manajer, tidak oleh siapa. Ini oleh tim sendiri. Jadi hasil keputusan para pemain, siapa yang kira-kira bisa dituakan di lapangan. Karena kapten ini adalah bantu loncatan dari pemain ke pengurus gitu kan, ke manajemen. Nah itu baru ada seseorang yang bisa tembus ke pengurus, nah itu namanya kapten gitulah. Jadi sesepuh lah di lapangan begitulah. Kebetulan saya sekolah kan di olahraga, jadi pada saat pemilihan, waktu itu saya memilih orang lain, bukan saya sendiri. Nah, saya memilih orang lain, tapi orang lain pilih saya. Jadi istilah demokrasi gitulah. Demokrasi setelah semuanya pilih saya. Jadi kan kalau dulu pemain itu di Persib 30, tidak kurang dari 30. Pemain itu 30, dari 29 pilih saya pilih orang lain. Nah, gitu. Jadi saya harus bagaimana, harus terima dong. Nah kan gitu. Di samping itu kebetulan kenapa saya takut, saya bilang intinya saya ada di STO dulu atau EPOK, saya di olahraga, masa sih saya tidak menerima kepercayaan dari adik-adik gitulah, dari teman-teman di klub gitulah. Jadi itu sebuah tantangan berarti Pak? Tantangan benar gitu kan, karena biasanya kalau yang menyandang kapten ini bukan tidak sembarangan, jadi intinya akan mengganggu kepada prestasi itu sendiri. Pengaruh banget kalau sudah di lapangan sudah pakai ban. Kalau dulu ban kapten itu di tangan di sini ya, bukan ini di kiri atau di kiri, kalau dulu saya di kiri. Ini kalau di lapangan, ini kadang-kadang satu ketakutan, takut kalah, takut dilempari oleh penonton, semua ada. Akhirnya yang dipunyai, maksudnya teknik segala macam yang dipunyai, ini kadang-kadang kalau yang baru-baru itu hilang. Kalau mentalnya kurang, itu kurang bagus. Bisa saja terjadi antara pemain di lapangan bisa berantem. Nah, tidak bisa meredain atau merelai teman-teman. Itu yang namanya sepak bola itu kontak badan akan terjadi gitu kan. Jangankan di luar, dengan luar, tapi di dalam itu sendiri bisa jadi gontok-gontokan itu ada gitu. Nah ini tugasnya kapten itu mempersatukan menjadi suatu kekuatan dalam melaksanakan ajang kompetisi. Alhamdulillah, suka dukanya itu jadi kapten, istilahnya saya banyak pemikiran-pemikiran yang ini pantas enggak melakukan ini, pantas enggak ini melakukan ini. Jadi istilahnya jadi kapten itu bukan
gaya-gayaan gitulah, bukan, tapi tanggung jawabnya yang sangat sangat besar, kemudian menjadi contoh di lapangan, kemudian segala sesuatu yang bertanggung jawab di lapangan, bukan pelatih, bukan ini, tapi kapten gitu. Kapten yang bertanggung jawab di lapangan. Kalau bertanding, oh ini dia pakai sistem ini, harus bagaimana? Nah, kita komunikasi dengan teman-teman. Ada istilahnya dulu, mundur, maju, sebelah sana kosong deh, wah gitulah. Jadi komando di lapangan gitulah. Itulah kapten. Ada yang kapten tidak bisa ngomong apa-apa, itu sulit. Jadi kapten itu hampir sama dengan pelatih. Kalau sebelum bertanding latihan biasa itu ada pelatih, ada urusan manajemen, ada manajer. Jadi kapten itu adalah urusan di lapangan. Mau kalah mau menangnya itu tanggung jawab kapten di lapangan. Kapten jadi sorotan. Sorotan kapten gitu. Kalau dulu ini semuanya saya anggap rata. Ini teman-teman yang satu bintang itu dibilang bintang atau apa itu kan hasil penonton, dari omongan penonton. Oh iya bintang. Kalau di lapangan tidak, tetap pada waktu salah kita tegur, itu salah gitu kan. Nah gitu. Jadi yang menentukan bahwa itu bintang ini satu, mungkin penilaian terutama penonton, karena penonton yang pemikiran saya pemain ke-13 yang sangat mengerti adalah penonton begitu. Melakukan kesalahan atau segala macam itu diketahui sama penonton. Itu jadi Kang Adeng jadi kapten itu ya menghandle mereka itu gitulah. Itu kebetulan saya punya sedikit ilmu dari olahraga. Jadi pada saat di lapangan pelatih memberikan instruksi begini begitu segala macam, kita menerapkannya di lapangan. Di luar lapangan, yaitu kita kumpul sebelum bertanding. Kita kumpul di namanya ada classroom gitu kan. Jadi saya mengharapkan dalam satu tim tuh ada TC. Sekarang kan terkenal ada TC, ada apa. Nah, itu kesempatannya di situ. Mempersatukan karakter-karakter si A, B, dan C. Contohnya gini, si A istilahnya si A dari klub anu, nah, si B dari klub anu. Ini mempersatukan di satu grup di Persib gitu kan. Dulu ini jadi kendala. Satu, saya mau mengucapkan malu, ya takut tidak terpakai saya kan gitu. Jadi intinya saya mempersatukan. Dulu ada namanya classroom, mengeluarkan jadi unek-unek yang ada tidak di lapangan. Di situ keinginan si A bagaimana, kalau saya dapat bola ini harus saya begini, kalau saya ngasih bola itu ke si A harus begini. Itu di luar lapangan. Kalau di lapangan pelaksanaan gitu kalau dulu. Makanya alhamdulillah dulu saya bangganya jadi kapten dulu, bahwa Bandung atau Persib itu jadi kiblatnya sepak bola nasional. Dulu istilahnya universitasnya sepak bola Indonesia adalah Bandung dulu. Nah gitu. Dan alhamdulillah kesenangan saya selama ada di Persib, saya sudah memberikan terhadap Bandung. Nah gitu kan. Pada saat itu terakhir Ateng Wahyudi menjadi ketua Persib. Di provinsi mana belum ada yang namanya patung sepak bola. Alhamdulillah di Bandung pertama kali punya patung sepak bola zaman Ateng Wahyudi. Tapi jangan salah, sekarang saya waktu kalau Persib kalah sekarang, wah itu patung Ajat belum dimandiin, itu salah. Itu salah banget gitu. Saya yang tahu benar, dan saya diminta izin oleh wali kota karena dulu Bandungnya mendapatkan Adipura, dan Pak Atengnya sebagai ketua Persib, bagaimana kalau dibikinkan tata kota Bandung menjadi yang ada di Bungsu itu, di jalan apa ada patung sepak bola. Nah,
Di situ tertera nama-nama pemain yang membawa juara. Kalau nggak salah 3, pas saya lihat hilang itu. Nggak tahu siapa yang ngambil kan gitu. Nah itu sejarahnya patung yang ada di Bandung. Itu yang saya sangat bangga banget untuk Bandung. Saya mewakili teman-teman bisa punya namanya patung sepak bola. Di provinsi manapun tidak ada, hanya di Bandung. Sepak bola yang di Jalan Medan. Iya betul. Itu hasilnya zaman dulu tahun 86 itu kalau nggak salah 87 kalau dibikinnya, kalau nggak salah itu sampai saya tahu biayanya berapa itu, tahu itu 87 juta itu. Itu yang bikinnya adalah yang orang Bali, Yomanuarte ya. Itu. Nah, begini perkembangan dalam peraturan sepak bola dulu gini, salah satu pemain yang istilahnya saya tidak bisa seperti sekarang main ada bola buat main buat, wah gitu. Kalau dulu enggak, cantik main bola dulu. Jadi seperti sekarang ini ada perbedaan. Nah perbedaannya kalau dulu tekniknya pada tinggi-tinggi dulu, teknik sepak bolanya. Akhirnya melakukan sesuatu di lapangan itu dilihat dari karakter, dan alhamdulillah seperti apa tadi dibilang, 15 tahun saya selama kompetisi hanya 1 kali kartu kuning. Itu juga bukan pelanggaran yang apa-apa. Saya melakukan waktu itu lawan Persija. Hujan gerimis. Wah, jadi ada pemain Persija namanya Tony Tanamal nendang bola ke depan, bolanya mantul. Saya pemikiran yang paling belakang adalah saya. Saya kalau diajak lari oleh Kamarudin Betai, ada namanya Kamarudin Betai, itu larinya kayak si Febri sekarang. Nah, saya kalah. Udah tahu saya kalah gitu. Nah, untuk menanggulangi itu saya melakukan nangkep bola di tengah lapangan. Buat nangkep bola di tengah lapangan itu sekarang kartu merah, tidak boleh. Kalau dulu kartu kuning. Nah, saya satu. Saya bukan dimarah sama pengurus, malahan disalamin semua. Kalau saya tidak melakukan itu, gol, Persib kalah. Kan gitu. Jadi saya melakukan itu, teman-teman mundur. Ada tendangan dari tengah lapang, akhirnya nggak masuk gitu kan. Nah, ini makanya intinya bukan wasit, para pengurus semua bukan marah saya melakukan itu, tapi memberikan selamat. Kalau itu tidak dilakukan, Persib kalah gitu. Tapi termasuk wasit itu memberi selamat juga ya? Iya, selamat melakukan, karena selamatnya istilahnya wasit juga punya tanggung jawab mungkin di lapangan, takut sama penonton dilemparin atau apa, apalagi waktu itu kan Persib lagi naik, lagi bagus lah. Kalah misalkan kan, itu wasit juga wah ini pasti ada penonton atau ini pasti dimarah gitu lah. Itu skornya draw waktu itu, nggak ada gol. Itu ngangkat topi tahun 86 itu, 86 karena gini, dulu Persib selama 25 sampai 30 tahun nggak pernah juara. Dan tim saya itu, seangkatan saya, main dari desa ke desa waktu itu. Main dengan klub ini di desa, baru naik. Tapi saya sebagai pemain punya pemikiran, saya ingin main gimana rasanya main di Senayan. Nah, sudah main di Senayan, bagaimana rasanya main malam, mau gitu. Itu keinginan para pemain gitu. Kalau pemain pasti punya keinginan, saya kalau main malam di situ gimana. Kalau sekarang kan sudah perkembangannya sudah bagus kalau sekarang. Nah itu jadi intinya saya sangat bangganya. Kemudian saya dari desa ke desa sudah itu baru naik dan menjuarai
kompetisi itu hasil latihan itu ada buktinya gitu kan, ada buktinya berarti oh latihan yang benar itu begini ya kan gitu. Jadi punya pemikiran yang untuk perkembangan sepak bola begitu. Saya mengesankan itu karena pada saat juara 86 itu ada di koran Kompas, Roni Patinasarani menilai nilai tertinggi untuk pertandingan itu adalah nomor 7 dari Bandung, Adeng Hudaya. Begitu. Jadi saya bangga. Kenapa? Karena pada saat itu gini, agak sedikit hujan juga waktu itu. Dia ada pemain dari Manokwari, namanya si Julius Wop. Dia striker yang berbahaya. Pada saat itu saya tunggu dan bolanya kena sama saya, langsung saya tendang ke depan. Disangkanya nggak ada yang ngejar, tapi alhamdulillah Jajang ini kan kenceng. Jajang itu sebetulnya dari kanan luar, bolanya di kiri, dia kejar bola tinggal sendiri. Waktu 2 menit lagi itu tragedi itu sangat bangga buat saya. Dan pada saat masuk final itu ada bukan dramatisir ya, bukan. Jadi pada saat itu Manokwari sudah jadi satu tim final gitu kan, mencari tim untuk lawan di final. Nah itu ada Persija, ada Semarang, ada Persib gitu. Jadi orang Manokwari ini memilih Persib karena mainnya tidak kasar dulu kan, mainnya cantik gitu kan. Dia menganggap enteng pada saat itu dengan syarat Persib harus menang lebih dari 3, Persija harus menang ke Semarang harus 4 gitu kan. Jadi akhirnya dia mengalah jadi 6-0 kalau nggak salah. Persib menang 6-0 lawan Manokwari. Jadi yang masuk final Manokwari sama Persib. Di sini di final, pada saat final itu lain cerita. Jadi siapa yang paling bagus, punya kesempatan bagus. Alhamdulillah Persib unggul gitu kan. Persamaan Manokwari sempat ngeremehin berarti gitu Pak? Ya karena dia yang pertama naik ke sana itu Manokwari. Manokwari jadi memilih apa Persija apa Semarang gitu kan. Dia pilih mendingan Bandung karena Bandung tidak kasar mainnya teknik segala macam gitu. Padahal istilahnya senjata makan tuan gitu kan. Pada saat dia main sebelum final dia kalah 6-0. Jadi dia mau membalikan pada saat final gitu. Pas di final dia juga kalah 1-0 gitu. Makanya Persib juara. Saya tidak ikut. Nah itu kenapa sih Pak? Gini, bersamaan dengan saya berlatih untuk PSSI di Brazil, di situ Persib karena juara diberikan penghargaan mengikuti internasional di Bolkiah, di Brunei Darussalam. Waktu itu saya diganti dengan Heri Kiswanto. Posisi saya diganti Heri Kiswanto dan gelandang masuk Yusuf Bahtiar. Jadi Yusuf Bahtiar masuk di Persib adalah pada saat itu. Oh enggak, saya justru pada saat itu punya pemikiran mau kapan lagi saya jadi pemain nasional gitu kan. Jadi saya berlatih dari awal kecil-kecil, akhirnya di sana sudah jadi pemain nasional, masa diabaikan. Dan Persib pun bangga karena ada pemain yang menjadi bukan tulang punggung, yang menjadi salah satu pemain nasional begitu. Cuman usia saya udah agak tua di situ, yang akhirnya saya sekolah harus beres karena di DO
Jadi takut di DO oleh Pak Thohir, cepat kamu pulang, minta izin kepada PSSI. Ya, saya diizinkan oleh PSSI dan tidak dipanggil lagi, ya sudah saya bilang. Urusannya lain gitulah. Akhirnya membereskan dulu sekolah. Beresin sekolah. Sekolah jadi ya mengejar S1 lah. Oh, beban banget. Beban banget karena seperti tadi di lapangan, kalau kalah Persib yang tanggung jawab sebelum ke manajer, sebelum ke itu adalah kapten di lapangan gitu. Kan kalau dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kalau kalah tidak ada bonus segala macam ya. Nah, dulu tidak uang. Jadi dulu itu lamun saya tidak mendukung itu, saya takut nggak kerja gimana gitulah. Dulu kan ada bank, dulu bank meminta para pemain Persib. Kemudian Pemda dulu. Nah sekarang mah tidak ada, sekarang mah hilang gitu. Wakil kapten dulu ada Kang Ajat. Wakil kapten itu ada Kang Ajat, ada Robi. 2. Nah, tapi mohon maaf ini waktu saya di Brazil, Persib main di Yogyakarta. Dia kalah waktu Ajat nih. Itulah berantem. Persib, anak-anak Persib sama Persib ada clash segala macam. Nah, berarti ini mungkin salah satu kepemimpinannya kurang gitu kan. Nah, kan kalau kapten itu harus mengayomi di lapangan, bukan oh saya ini kapten, bukan begitu. Kapten itu mengayomi satu, si A-nya tinggi ya direndahin, yang rendah dinaikin gitu. Dulu kayaknya gini, tidak terlepas yang namanya main bola, karena salah satu saya udah ketahuan, dulu saya tidak ketahuan sama orang kampung bahwa saya itu dari kampung. Nah, kan gitu, di koran-koran ada yang Hudaya jadi pemain Persib, kapten ke-11. Jadi orang-orang kampung, oh saya juga mau. Akhirnya mereka getol latihan lah. Yang tadinya latihan itu sore, jadi pagi-pagi jam 5 sudah ada di lapangan. Saya ngelihat itu. Kalau di Cikajang itu oh banyak. Kalau dulu zaman saya nggak ada yang namanya penonton. Saya di Jakarta aman-aman saja. Sekarang sudahnya naik, sudah berkembang segalanya. Ngelihat di kejuaraan dunia, para penonton punya ini, grup ini punya penontonnya ini bobotoh. Kalau dulu saya ke Jakarta hanya ada paling banyak 2 bis. Itu juga dukun Persib paling gitu. Dulu tidak ada bobotoh yang ini. Nah, setelah ini waktu kan sejarah. Jadi dulu Persib itu susah ngalahin Medan. Musuh bebuyutan. Sulit banget mengalahkan Medan. Medan sulit mengalahkan Surabaya. Surabaya sulit ngalahin Bandung. Dulu itu muter-muter itu. Sepak bola Indonesia itu adalah Bandung, Medan, Surabaya. Kalau Jakarta pemainnya kan dari mana-mana dulu. Kalau Jakarta, kalau Persib kan Persib hasil 36 klub. Medan juga sama, Surabaya juga sama gitu. Nah, makanya kalau main bola itu kan kalau 6 atau 5 di sana. Kalau enggak Bandung, Medan, Surabaya, Jakarta, Semarang atau Makassar. Dulu itu aja selalu kompetisi Jakarta, itu aja pasti. Nah, kesininya masuk Papua. Papua juga bukan Mandala, bukan. Manokwari yang masuk kan. Ya Manokwari dulu. Saya yang ditakuti gini. Siapapun striker di Bandung, di nasional di Jakarta, nggak ada yang takut saya. Tapi
saya sama Noah Mariam. Itu dari Persija. Noah Mariam sama Betai larinya. Tapi Betai tidak terlalu pusing buat saya. Tapi Noah, saya kalah sama Noah. Itu. Jadi saya kelemahannya kalau ada di Jakarta sudah pemikiran malam itu saya mikir, waduh, saya ini jaga Noah ini bagaimana, bola harus bagaimana, kan gitulah. Permainannya seperti apa Pak? Apa keunggulan? Keunggulannya Noah itu kakinya jalan dua-duanya, kaki kiri dan kanan. Jadi kalau bawa bola kiri kanan jalan. Beda kalau ini Febri kan kanan aja, kirinya kurang kan gitu. Kalau Noah itu. Kalau di zaman sekarang mirip siapa Pak? Ada nggak? Kalau sekarang istilahnya situasi sekarang tidak seindah yang dulu sih main bola. Sekarang main gitu kan. Dan itu salah satu keberhasilan Indra Thohir dulu. Kalau main bola gini istilahnya tidak dibiarin. Biasanya kalau punya teknik yang bagus, suka fisiknya kurang bagus. Kayak begitu gitu, tapi tekniknya bagus segala macam. Makanya orang-orang pada seneng kalau ke Bandung karena tekniknya pada tinggi tapi ininya kurang kan gitu. Nah, kalau sekarang tidak bisa, sekarang sudah apa yang tadi filosofi sepak bola sudah dijalankan semua sekarang. Jadi sepak bola di sini siapa yang benar latihannya ya itu yang pasti menang gitu. Atribut itu ini di lapangan tidak boleh menyalahkan kepada teman-teman, mengangkat teman-teman supaya dia bersemangat gitu kan. Salah satunya kesalahan kiper, jangan itu kamu salah ini, jangan. Oke, kita lawan lagi. Kalau sudah melakukan kesalahan atau apa, kita dibangkitkan untuk bermain kembali gitu kan, bermain yang bagus gitu kan. Seperti contoh bukan penjaga gawang di depan tidak masuk atau dia melakukan hal-hal yang kurang bagus atau kesel, di lapangan juga ada kesel. Saya di sini nggak dikasih aja, nggak kesel, jadi tidak sesuai dengan keinginan dia. Akhirnya main seenaknya gitu, main seenaknya. Nah itu melakukan itu di lapangan kan pelatih tidak bisa di luar lapangan. Kamu tidak bisa kan, tidak kedengaran gitu kan. Jadi kapten Nono, kamu mundur atau itu tangannya awas, gitulah ngasih tahu sekarang. Seorang kapten tetap di lapangan saya menjadi penanggung jawab, di luar lapangan adalah menjadi batu loncatan dari pemain kepada pengurus gitu. Seperti sekarang tidak ada yang Pak, tidak ada. Kalau dulu selalu ngomong dulu, saya mau ngomong nggak punya duit misalkan, nggak punya duit, saya mau ngomong ke sini wah gitu. Nah, jadi kapten dulu dihargai kapten dulu. Masuk mempersatukan tim juga ya Pak? Iya iyalah, itu tanggung jawab tim di lapangan kan gitu. Wah, nggak begitu. Nggak begitu. Kalau kapten itu di luar sama gini, tapi tingkah laku dan kesehariannya harus menjadi contoh. Kalau tidak menjadi contoh ya saya juga keluarnya gitu kan. Sudah tidak bagus saya, sudah tidak bagus dicontoh.